Pagi teman jalan, ketemu lagi nih bareng Stevie I dan Marcel Pungki di Jalan-Jalan Let's Go. Kali ini kita mau ajak teman jalan melihat pesona Jakarta yang belum pudar. Siapapun bisa menikmati pesona Jakarta, mulai dari kaum petualang maupun kaum urban. Petualangan kita dimulai dari tengah Jakarta. Wah, ada apa aja ya? Jalan-jalan, let's go! Nah, teman jalan, sekarang kita udah ada di pos blok nih, yang lokasinya di Gedung Filateli Jakarta, atau yang dulu dikenal dengan Gedung Kantor Pos saat zaman Hindia Belanda. Waduh, udah lama banget. Lama banget, Ay. Gedungnya udah lama, tapi dalamnya modern, teman jalan. Masa kini Isinya banget masa ya. kini banget. Jadi kolaborasi nih. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Yuk, Jalan-jalan? let's go. Kenapa sih, Ay? Bersendung mulu? Ih, aku udah lama gak nyanyi. Kita kan jalan-jalan mulu nih. Jadi pengen nyanyi, ada konser gitu apa kek. Jadi kamu kangen nyanyi nih? Iya. Aku ajak kamu ke karaoke gimana? Karaoke. Iya, serius tapi yang ini unik karena karaoke in the box. Wah, penasaran nih aku kayak gimana dalamnya. Langsung nyanyi yuk, jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, siapa yang pengen cobain karaokean dengan sensasi yang unik? Wah, fix, kamu harus coba ke U-Beats Beyond Entertainment. Perkembangan teknologi ikut mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk tren berkaraoke yang kini sedang mengalami perubahan zaman. Kalau kita biasanya karaokean di ruang besar yang minimal untuk 5 orang, di U-Beats kamu bisa karaokean sendirian di ruang yang lebih private. U-Beats Booth memiliki luas 1,45 kali 1,65 meter. Tipe ini bisa menampung 1 hingga 2 orang. Sedangkan ukuran U-Beats kabin adalah 2,4 kali 3 meter. Tipe ini dapat menampung hingga 5 orang. Bosan karaokean terus? Tenang, kamu bisa nonton film maupun series di U-Beats. Dengan adanya sound system yang ciamik, membuat pengalaman nonton kamu bisa lebih seru. Stevie dan Marcel mau coba nonton horor nih. Tapi kok mukanya ditutup mulu sih? Cemen! Selain karaokean dan nonton, di U-Beats kamu juga bisa bikin konten medsos. Bahkan ring light juga disediakan loh. Wah, ini sih lengkap. Karaokean bisa, kasih makan sosmed juga bisa. Kelebihan lain yang ditawarkan U-Beats adalah mengusung konsep pembayaran cashless. Wah, kita ini lagi ada di Via Batavia. Iya, enggak? Kamu kan udah cakep nih. Oh iya dong, jelas. Iya nggak teman jalan. Aduh. Dan juga udah hits nih. Rasanya kayaknya kurang pas kalau misalkan coba foto-foto dari kameraku aja nih. Oh, jadi kita mau foto-foto lagi nih? Iya, tapi di foto studio. Tapi yang ini beda, Ay. Yang ini unik. Uniknya Kenapa? apa tuh? Karena yang foto ini adalah dari teman tuli. Oh gitu. Tapi kalau teman tuli foto kita, komunikasinya kita gimana? Oh gampang, kita tinggal ngomong kayak biasa sambil buka masker. Oh, karena teman tuli bisa baca Gerak bibir gerak kita. bibir kita. Iya, Ay. Gak sabar, aku langsung pengen foto deh. Yuk, kita foto yuk. Halo Mas. Halo. Kita mau foto-foto nih Mas. Kira-kira bisa diarahin nggak gayanya? Ya. Wah, mantap. asik nih, mantap. Via Batavia Studio Space and Retro Props menawarkan foto studio dengan nuansa retro yang didukung properti vintage untuk beragam gaya kamu. Selain foto studio, kamu juga bisa melakukan foto produk dan menyewa properti vintage-nya. Kamu juga akan difoto dan diarahkan gayanya oleh fotografer profesional yang juga merupakan teman tuli, namanya Mas Anto. Komunikasi kita dengan Mas Anto sangat lancar, jadi kamu nggak perlu khawatir teman jalan. Mau tahu gimana gaya Stevie dan Marcel? Yuk kita lihat. Setelah sesi foto berakhir, kamu bisa pilih foto-foto mana saja yang mau diedit dan dicetak juga. Wah, hasil fotonya bagus banget nih teman jalan. Lihat teman jalan, hasilnya keren banget kan? Keren banget sih ini, parah. Mantep. Mantep banget. Terima kasih Mas ya. banyak.
Terima kasih. Selain studio foto, Via Batavia juga punya toko barang antik nih. Namanya Via Batavia Curated Vintage. Mereka punya moto kekunoan yang kekinian. Range harga barang-barang di sini tuh di bawah 50.000 hingga puluhan juta rupiah. Dan yang terpenting, barang-barang antik di Via Batavia Curated Vintage bisa dijamin keasliannya karena sudah melewati proses kurasi oleh tim kurator Via Batavia. Wah, Ai, kita seharian udah jalan di Jakarta, udah ke Jakarta. Betul. Kita belum jajan nih, Ai. Iya, haus ya. Enaknya kita beli boba kali atau Thai tea gimana? Aduh, Seger. itu luar negeri banget. Aku tahu nih yang local pride, pokoknya yang Indonesia banget. Apa tuh? Ai? Penasaran kan? Yuk, yuk. Jamune. Tapi jamu, Ai yakin? Iya dong, selain segar, bagus juga buat kesehatan. Nah, Gitu. sekarang itu jamu itu dikemas secara modern, Sel. Oh, berarti masa kini banget dong. Yuk kita pesen. Yuk, kan? Selamat datang di Jamune, Kak. Halo. Ya. Siapa sangka, jamu sebagai warisan leluhur ternyata masih tetap eksis sampai sekarang. Menyesuaikan dengan gaya hidup masa kini, Jamune hadir untuk menarik minat masyarakat, terutama anak muda untuk kembali menjadikan jamu sebagai minuman sehari-hari. Kemasan yang menarik dan diracik oleh para barista menjadikan Jamune punya daya tarik tersendiri. Pembeda Jamune dengan jamu tradisional lainnya adalah Jamune memiliki rasa yang enak, tampilan menarik, warna-warni, dan hanya menggunakan bahan-bahan alami untuk pewarna serta perasanya. Wih, jalan ini seger banget ya. Seger banget. Yang punya aku nih, ini kan dingin ya, tapi pas diminum hangat. Ada rasa jahe-jahenya jahe, gitu pasti jahe ya. sereh gitu. Aduh, rasanya jadi nggak bikin batuk-batuk gitu, Ai. Bener, sama. Kalau yang aku juga ada rasa jahenya, ada rasa serehnya juga. Wah. Sama ada asam-asamnya. Lemon. Coba yang seger sih. Coba lagi. Nah, teman jalan, buat kalian yang datang ke pos blok tapi kelaparan, jangan khawatir, teman jalan. Karena kita lagi mau makan nih. Ini makanan khas Meksiko. Meksiko, aku Iya. suka banget makanan Suka Meksiko. kan? Nah, Suka. kita ada di Coquito dan ini wanginya udah menyebar banget. Udah sebar banget, enak banget yuk. Kalau pakai masker ya, yuk pesen yuk. Teman jalan, mau cobain makanan Meksiko? Nggak perlu jauh-jauh ke Meksiko, di pos blok juga ada. Coquito menyajikan makanan Meksiko dengan sentuhan rasa Asia. Wah, unik nih, fusion antara Meksiko dan Asia. Menu makanan yang jadi jagoan di Coquito antara lain taco, burrito, dan quesadilla. Nuansa di Meksiko pun makin diperkental dengan ornamen di dalam ruangan. Wah, vibes-nya jadi Meksiko banget ya. Makanan Ai dan Marcel udah datang tuh. Wangi banget. Wangi banget ya. Makan kita udah datang nih. Makan nih. Mau makan apa nih, Ai? Ini burrito, quesadilla, dan taco. Betul? Betul. Enak banget ya. Langsung aja kita makan yuk. Yuk. Kenyang banget teman jalan. Kamu makan apa tadi, Ai? Tadi aku makan taco. Jadi taco itu untuk pencinta daging oke banget. Oke banget ya. Dengan porsi yang seperti aku mini. Aduh, nah kalau aku tadi makan burrito. Jadi itu bisa dibilang complete meal karena ada nasinya, ada dagingnya, pokoknya lengkap. Jadi kalau kamu makan kenyang dalam satu wrap itu cocok banget, burrito namanya. Nah, yang kita makan tadi namanya tuh quesadilla. Ya. Jadi buat kalian yang suka cheese, tambah meat, daging dengan bumbu-bumbu rempah. Enak banget itu, Ai. Jadi bumbunya itu kayak bumbu spaghetti bolognese. Bener. Iya kan? bener. Ada daging giling, terus ada tomatnya juga. Wah, itu sih enak banget teman Wajib jalan. dicobain teman jalan. Wajib banget.
Nah, sekarang kita udah ada di Ancol, teman jalan. Kita bakal island hopping ke 3 pulau bareng-bareng Betul. teman-teman Tripwi. Iya. Kita bakal ke Pulau Ayer, Pulau Kelor, Pulau Kelor. terakhir Pulau Bidadari. Wah, pasti seru banget nih. seru Tapi hari banget. ini kita beda banget. Island tuh? hopping kan biasanya pakai ini kapal ya. Kapal, Kita menyusuri island gitu Iya. kan. Tapi Ini pakai apa sekarang kita? kita mau kebut-kebutan pakai jet Jet ski, widih. Tapi kita harus ganti baju dulu kayaknya. Iya dong, ini. masa pakai Masa gini doang? Nih, kita Ya, ganti dulu ya. Yuk, jalan-jalan. Let's go. Nah, teman jalan kita udah ganti baju, udah pakai safety juga. Sekarang kita udah siap mau Siap, Nek. naik jet ski. Ini sama road captain kita bakal dijelasin gimana caranya supaya kita naik yang aman dan asik. Halo, Mas. Jalan aja Jalan-jalan. Let's go. Tripwi menyediakan berbagai layanan perjalanan, mulai dari darat, udara, hingga laut. Steffi dan Marcel mau cobain island hopping pakai personal watercraft alias jet ski nih teman jalan. Kali ini Steffi dan Marcel pilih yang bertujuan ke Pulau Bidadari. Rute yang akan Steffi dan Marcel tempuh adalah dari Marina Ancol, berlanjut ke Pulau Ayer, Pulau Kelor, dan berakhir di Pulau Bidadari. Memacu kecepatan di air memang beda sensasinya dibanding di darat. Adrenalin kamu pasti akan terpacu ketika melaju kencang merasakan lompatan-lompatan personal watercraft di atas air. Wih, seru! Pulau pertama yang kita samperin adalah Pulau Ayer. Di pulau ini, kita nggak turun teman jalan. Kita cukup melihat pemandangan pulau yang kece abis. Pulau selanjutnya adalah Pulau Kelor. Di pulau ini, road captain kita Mas Fikri nunjukin trik personal watercraft-nya. Wih, jago banget ya! Nah, pulau berikutnya adalah Pulau Bidadari. Ada apa ya di sini? Jalan-jalan, let's go! Wah, seru banget ya tadi ya. Seru banget. Oke teman jalan, jadi sekarang kita udah sampai nih di pulau ketiga, pulau terakhir kita. Namanya Pulau Bidadari. Nanti kita di sini bakal makan siang. Betul. Main di pantai yang katanya nanti bakal jadi digital nomad island. Wow, keren banget tuh. Lanjut yuk. Yuk. Jalan-jalan. Let's go. Pulau Bidadari adalah salah satu pulau yang berada di Kepulauan Seribu. Pulau ini hanya berjarak 15 km dari Jakarta Utara dan dapat ditempuh sekitar 30 menit saja. Di Pulau Bidadari, kamu bisa cuma mampir aja atau bermalam teman jalan. Ada beragam cottage yang bisa kamu pilih untuk menginap di sini. Nah, pada bulan Mei 2022, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menjadikan Pulau Bidadari sebagai proyek awal program Digital Nomad Island atau pulau yang menunjang bagi mereka yang bekerja berpindah-pindah dengan memanfaatkan teknologi. Teman jalan nggak perlu khawatir soal sinyal, karena WiFi di sini kenceng pol. Salah satu fasilitas buat kamu yang mau main ke Pulau Bidadari adalah makan siang dan coffee break yang mantap nih. Ini dia salah satu yang kita tunggu-tunggu. Waktu kita makan-makan Waktunya ya. makan-makan. Nah, setelah kita keliling 3 pulau, island hopping 3 pulau, di Pulau Bidadari ini kita disediakan makan. Jadi kita bisa isi energi lagi buat nanti kita balik. Benar. Yuk makan yuk. Ayo. Teman jalan, habis naik personal watercraft terus kelaparan. Tenang aja, paket wisata yang kamu beli di awal sudah termasuk makan siang. Jadi jangan khawatir perut keroncongan deh. Nah, setelah perut terisi, waktunya main di pantai. Wah, asik banget ya pantainya. Gak cuma hamparan pasir saja, di sana juga ada ayunan dan juga tenda. Wah, kalau nongkrong di sini bisa-bisa bikin kita lupa waktu ya teman jalan. Jalan-jalan, let's go!
Ini dia Jembatan Pinisi. Jembatan penyeberangan dan Instagramable yang fungsional banget teman jalan. Berbeda dengan jembatan penyeberangan lainnya, Jembatan Pinisi punya berbagai fasilitas yang high-tech loh. Ada CCTV, sensor beban, dan tentunya lift yang luas banget. Lift ini mampu menampung 30 orang atau 8 sepeda. Selain untuk penyeberangan orang, Jembatan Pinisi memang dirancang juga untuk penyeberangan sepeda. Tuh lihat, jalur sepedanya juga udah disediain. Serunya, dominasi warna oranye Jembatan Pinisi membuatnya semakin fotogenik dan bikin kamu nggak kehabisan spot foto deh. Teman jalan tadi kan kita udah foto-foto tuh. Nah, kita mau ke dek kapal ke atas. Iya, ke atas ini ya, tapi teman jalan ingat yang mau ke sini maksimal orang di sini tuh adalah 50 orang. Kalau lebih dari itu sensor yang belakang kita ini nih akan bunyi. Ih, canggih banget ya. Canggih banget, high tech di sini ya. Dek, Naik aja yuk. atas yuk. Sesampainya di lantai 2 jembatan atau disebut anjungan, kamu seakan-akan berada di antara barisan gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Gak mau menyanyiakan kesempatan, Steffi dan Marcel langsung foto-foto di ujung anjungan Jembatan Pinisi ini yang berlatar gedung, jalan raya, dan langit Jakarta. Nah, teman jalan, sekarang kita udah ada nih di lantai paling atas dari Jembatan Pinisi. Betul, jadi ini adalah salah satu tempat favorit untuk foto-foto teman Foto. jalan. Karena Seru pemandangannya juga cakep banget, gedung-gedung metropolitan. Mendingan kita foto-foto Lagi gimana? yuk, foto-foto lagi yuk. 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 Teman jalan, siapa yang suka nongkrong di kafe, tapi malah kebanyakan gabut? Nah, dijamin kamu nggak akan merasakan itu kalau datang ke kafe ini. Dots Board Game Cafe menawarkan pengalaman unik buat teman jalan. Kamu bisa nongkrong sambil main berbagai jenis pilihan board game. Kamu bisa pilih mau main game yang mana aja. Dan jangan khawatir, ada game master yang siap ngasih tahu aturan main game yang kamu pilih. Kira-kira Steffi dan Marcel pilih board game yang mana ya? Udah pilih-pilih tadi di bawah, dan ini dia pilihan kita teman Rino jalan. Hero. Tapi mainnya gimana ayah? Tahu nggak? Masa kayak gini nggak tahu? Gimana sih ayah cara mainnya? Tenang aja, ada Mbak Game Masternya. Oh, di sini ada Aku game nggak masternya tahu. kalau kita bingung ya setelah milih game ya. Mbak. Halo, Mbak. Mbak tolong dijelasin dong Mbak, ini kita nggak ngerti nih gimana cara mainnya. Nah, teman jalan, tadi kan kita dijelasin sih sama Mbak Debbie. Betul. Game masternya ya. Kita langsung main aja yuk. Langsung. Ayo, aku duluan ya. Pasti menang. Siapa takut, ayo aku duluan. It's game time! Jadi, Marcel dan Steffi harus beradu siapa yang hero-nya melaju paling tinggi. Tapi, untuk melaju ke yang paling atas tidak semudah itu. Steffi dan Marcel harus membangun gedung yang jumlah dan tinggi pondasinya ditentukan dari kartu yang dipegang. Jumlah lantai yang bisa dinaiki hero ditentukan oleh angka di dadu yang telah dikocok. Wah, bangunannya sudah tinggi banget. Jago nih Steffi dan Marcel. Kira-kira siapa yang kalah ya? Wah, ternyata Marcel yang kalah nih teman jalan. Aku kalah dong berarti ya. Main game kayak gini emang bawaannya bikin lapar ya teman jalan. Kita cicipin yuk makanannya. Wow, apa ini Marcel? Tadi kan aku udah kalah main. Jadi aku traktir kamu nih sepuasnya. Aduh, Asik kan? hebat. Ini makanannya ada, Side-dish-nya juga ada. Terus ini ada Nggak cuma minumannya satu atau dua kan? 4 aku beliin. Aduh, terima Langsung kasih. aja makan yuk. Marcel. Yuk kita makan yuk. Ayo makan teman jalan.
Steffi dan Marcel udah kenyang tuh. Tapi sayangnya perjumpaan kita berakhir di sini. Eits, jangan sedih. Minggu depan kita ketemu lagi kok. Saksikan terus rekomendasi tempat jalan seru lainnya di Jalan-Jalan setiap minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV. Jalan-jalan, let's go!